ada persoalan karena Undang-Undang Nomor 6 itu jadi rujukan, baru Undang-Undang Nomor 3 itu jadi rujukan. Tuh. Nah, yang perlu orang benahi hari ini adalah peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan itu, karena di undang-undang di Perda terkait dengan pemilihan kepala desa itu menyebutkan tentang masa jabatan kepala desa. Nah, tinggal pasal itu kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3. Tidak kasih pahit dong, karena rujukannya apa? Undang-undang, bukan, tidak perlu menunggu permen lagi. Karena menurut hemat kita, permen yang nanti akan menjadi pelaksanaan teknis terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 cuman pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 3. Nah, sementara di Undang-Undang Nomor 3 itu tidak mengatur secara detail terkait dengan apapun yang ada pelaksanaan program yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 3 itu bunyinya kan perubahan Undang-Undang Nomor 6. So, perubahan Undang-Undang Nomor 6 itu apanya yang dirubah? Apakah dirubah secara keseluruhan atau cuma pasal-pasal? Ternyata itu kan cuma pasal. Nah, berarti Undang-Undang Nomor 6 itu secara hierarkis masih tetap berlaku, masih tetap bisa dijadikan pedoman acuan. Iya, gitu dong. nah, tidak ada masalah di soal undang-undang, karena ini bicara umum ya, bicara soal desa. Undang-undangnya itu jadi satu paket, jadi dua satu paket ya. Oke. Tetapi kan yang disebut sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 6 perubahan, Undang-Undang Nomor 3 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 ya. Sekarang ada pasal-pasal yang ada di Nomor 3. Mau lihat di mana dia? Berarti mau lihat di Undang-Undang Nomor 6. Nomor 6. Tetapi ada kemudian pasal-pasal yang dihapus. Oke. Di Nomor 6 itu muncul di Undang-Undang Nomor 3. Jadi tidak semua kita orang harus lihat di Nomor 6. Karena ada pasal-pasal yang memang dihapus atau diperbaiki. Ya, gitu. Ditambahkan bahkan. Tambahkan. Nah, sekarang memang bisa Perda tanpa lagi melihat permen atau peraturan pemerintah, langsung fokus ke undang-undang menjadi rujukan utama. Tetapi dalam etika perundang-undangan ini ada hierarki perundang-undangan itu yang kemudian akan nanti bertentangan, bisa mau salah nanti Perda, karena yang berubah ini kan cuma undang-undangnya atau pasalnya, bukan undang-undangnya. Iya, pasal di Undang-Undang Nomor 6. Katakanlah apa itu? Jadi bukan Undang-Undang Nomor 6 yang berubah ini, undang-undang ini nomor 6 ini kan berubah. Tidak berubah sebenarnya. Pasalnya ada berubah di Undang-Undang Nomor 6. Disempurnakan. Cuma pasalnya. Jadi Nomor 3. Oke, satu paket ini. Ini Undang-Undang Nomor 3. Ini Nomor 6. Ini satu paket ini. Jadi kita bicara soal desa, ini bicara dua biji ini, dua biji kitab ini. Tetapi ada yang belum berubah. Apa yang belum berubah? Peraturan pemerintah tentang desa, mengatur tentang desa, bicara tentang desa, dengan peraturan Mendagri yang bicara.
Perda so jadi, Perbuk so jadi, kemudian sampai tahapan Pilsang so jalan dan hasilnya so ada. Tiba-tiba keluar dua regulasi ini, peraturan pemerintah dengan Permendagri yang mengatur soal desa dan semua DP teknis, dan itu di luar dari dugaan orang semua, dan akhirnya Perda yang Pilsang ini malah bertentangan dengan Permendes, Permendagri dengan peraturan pemerintah. Nah, langkah ini yang Sekarang pertanyaannya begini. Pemda hati-hati. Pertanyaannya begini. Kalau Perda bertentangan dengan Permen yang di atas, kan yang jadi pertanyaan begini. Toh? Permen yang mengatur tentang pelaksanaan Pilsang kan cuman pasalnya yang dirubah, pasal tentang masa jabatannya itu. Toh? Nah, apanya yang bertentangan di situ? Toh? Karena Permendagrinya. iya, Yang bertentangan. permen yang nanti akan dibuat itu kalau ini jadi misalnya pelaksanaan teknis tentang undang-undang nomor 3 itu kan cuman pasal-pasal yang berhubungan dengan masa jabatan. Maka permen yang nanti akan dibuat itu pasti akan berhubungan dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang nomor 3. Nah, di undang-undang nomor 3 setahu kita itu tidak menjelaskan tentang pelaksanaan teknis Pilsang. Oke. Nah, sehingga di permen juga nyanda akan berubah itu. Siapa yang bisa memastikan itu? Iya, kita bisa memastikan itu karena memang begitu DP penyusunan. Kalau di undang-undang tidak menyebutkan tentang hal teknis, maka tidak ada permen yang nanti akan disusun terkait dengan hal itu. Itu mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, Pak. Nah, sekarang ketika membuat Perda ini kan rujukannya tentu dari bawah terus ke atas bertangga sampai ke undang-undang. Sekarang ketika Perda Pilsang ini dirubah, rujukannya di mana? Rujukannya di misalnya Permendagri, gitu. Lalu kemudian rujukannya peraturan pemerintah, lalu undang-undang tentang desa. Undang-undang desa ini kan ada 2. Oke. Di awal dan ujung ini betul bahwa Perda bicara soal 8 tahun dan 2 kali, di undang-undang bicara 8 tahun dan 2 kali, tetapi di Permendagri dengan peraturan pemerintah malah bicara pilkades ini itu 3 kali tiga kali periodisasi. Oh, nyanda begitu. Dengan 6, di situ yang Oh, bertentangan. nyanda, justru itu yang salah. Justru Jadi itu yang permen ini yang salah. Karena yang jadi rujukan penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri maupun peraturan pemerintah tetap rujukannya undang-undang, Pak. Iya. Nah, Perda juga sudah merujuk pada undang-undang. Jadi nyanda ada pertentangan. Justru kalau permen kemudian mengatur, kalau undang-undang mengatur masa jabatan kepala desa itu 8 tahun, baru periodisasinya 2 kali, baru kemudian teknisnya juga misalnya sesuai dengan yang diatur. Kemudian permen atau PP mengatur lain, maka yang harus dipertanyakan itu adalah permen dan PP-nya, bukan Perdanya, karena Perda sudah mengacu di undang-undang. Jadi tidak ada persoalan. Kalau kita begini, Gus. Kalau secara administratif, secara teknis dan secara regulatif, ketika Perda itu sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, ini yang dimaksud aturan lebih tinggi ini adalah undang-undang, maka tidak ada persoalan. Yang ada masalah. Tetapi dia bertentangan, bukan tidak ada persoalan. Nah, kalau yang jadi persoalan yang bertentangan itu dalam hal apa? Karena tidak akan mungkin Permendagrinya masih Permendagri yang lama. Nah, Permendagri sekarang kan permen itu pasti akan dirubah. Iya. Jadi kita menunggu dulu kita menunggu dulu perubahan peraturan pemerintah, lalu Permendagri, lama, Pak. lalu yang Perda. Itu yang mau tunggu. Nah, kalau kita kan so jelas ini Undang-Undang Nomor 3 ini hanya mengatur masalah jabatan kepala desa.
ada pasal-pasal yang terkait dengan itu. Nah, itu yang perlu disesuaikan, Pak. Nggak perlu menunggu permen, karena permen juga pasti akan menjelaskan apa yang dimaksud dalam undang-undang itu. Nah, itu kan baru persepsi. Nah, memang begitu DP yang namanya peraturan itu dia begitu, Pak. Yang ada yang Tiba-tiba ada hal lain yang dorang atur di peraturan pemerintah itu sementara Nah, sekarang- Perda so jadi. Nah, sekarang Nah, pertanyaan itulah yang kalau kita begini, Undang-Undang Nomor 3 itu mengatur tentang masa jabatan. Oke, Kalau di Undang-Undang Nomor 3, Kong ada yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pemilihan kepala desa, maka itu wajib hukumnya menunggu PP dan Permen yang mengatur tentang itu. Tapi kan di Undang-Undang Nomor 3 tidak menjelaskan itu. Maka Oke, acuannya iya, di iya. mana? Pedomannya di mana? Pedomannya di Undang-Undang Nomor 6. Iya, itu tidak ada masalah Nah, soal gitu orang dah. menentukan itu undang-undang. ya tidak Nah, ada di Undang-Undang Nomor 6, di Undang-Undang Nomor 6 ada PP dan Permen yang mengatur tentang itu. Tentang pelaksanaan teknis pemilihan kepala desa. Maka rujukannya mengacu di situ. Nah, yang dirubah itu Oke. cuman pasal terkait dengan masa Sekarang jabatan. tidak ada Nah, orang persoalan. sesuaikan. Itu Sekarang begini. saja. Misalnya, oke, karena di Undang-Undang Nomor 3 tidak mengatur soal teknis pelaksanaan Pilkades, yang ada itu cuma di Undang-Undang Nomor 6. Lalu ini connect dengan Permendagri Ah, yang mengatur detailnya, toh, soal teknis ini, toh, lebih menjabarkan soal teknis ini. Tapi ini kan masih rujukannya di Undang-Undang Nomor Nomor 6 dia, Hmm. yang masa jabatannya itu masih di situ. Iya, karena Itu dia merubah dulu. kalau kita sebenarnya nggak perlu itu lambat. Karena Nggak undang-undang bisa melangkahi begitu. Enggak. Itu yang nanti akan ya enggak masalah, Gus. Enggak masalah karena permen yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pilsang itu sudah ada. Toh, tinggal ada pasal di situ yang kemudian masih menjelaskan tentang periodisasi kepala desa. Nah, tinggal pasal itu yang dirubah. Toh, kalau orang mau menunggu itu sementara di undang-undang sudah jelas. Iya. Maka undang-undang itu yang jadi rujukan, tidak perlu menunggu permen. Oh, bisa-bisa orang menggugat. Enggak usah. Karena pasti bicara. Kalaupun ada gugatan, orang dasar hukum kuat, Pak. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 3. Oke, sekarang begini. Konsideran nanti itu di Perda, itu pasti dia akan berdasarkan, mengingat dengan menimbang dan seterusnya, itu dia akan berdasarkan misalnya mengingat atau misalnya peraturan Mendagri, lalu peraturan Nah, tolong taruh di pemerintah. situ Undang-Undang Nomor 6. Dasarnya pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6. Toh, bukan di pasal yang di Sementara Undang-Undang Nomor 3. hierarki ini belum Nah, searah. dia bukan begitu. Orang tidak bisa pisahkan undang-undang Iya, desa ini ada dua. Iya, Undang-Undang Desa ada 2. Nah, Orang sekarang begini, sudah- Gus. Pertanyaan begini. Undang-Undang Nomor 6 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dirubah di Undang-Undang Nomor 6 apakah dirubah secara keseluruhan atau cuma pasal-pasal? Hanya dia menyempurnakan, Pak. Cuma Nah, pasal-pasal. Nah, kan cuma pasal-pasal. Berarti kan kalau bicara cuma pasal-pasal yang dirubah, berarti pasal-pasal yang lain yang mengatur tentang desa di Undang-Undang Nomor 6 itu masih berlaku. Masih bisa dijadikan pedoman. Loh? Begitu, Dang. Nah, pertanyaan kedua. Kalau misalnya di Undang-Undang Nomor 3 tidak mengatur tentang pelaksanaan pilsan, acuannya orang di mana? Tetap acuannya di Undang-Undang Nomor 6, Pak. Bukan di Nomor 3. Jadi kira-kira begini DP pemahaman bahwa ini undang-undang yang kita orang pakai sekarang ini serujukan. Tidak lagi merujuk di Undang-Undang Nomor 6, tapi merujuk di Undang-Undang Nomor 3. Salah pemahaman seperti itu, Pak. Karena ini sudah dalam satu paket. Iya, salah. Undang-Undang Nomor 3 itu kan dia bicara pasal-pasal ini, lalu ada pasal-pasal yang hilang. Ya. Tapi Yang paham tidak ada, dulu, yang bukan iya. hilang, yang tidak ada. Ada di mana itu pasal itu? Mau lihat di sini, di Undang-Undang Nomor 6. Nah, sekarang pertanyaan. Tapi tidak bisa kita orang merujuk bahwa
yang kita bagaimana orang jadi dasar patorang ini adalah undang-undang nomor 6. Enggak, ya, nah sekarang Tidak pertanyaan bisa begitu. pertanyaan kita begini, pertanyaan kita Tetap begini. kita orang berdasarkan undang-undang nomor 3. Enggak, sekarang Kenapa undang-undang nomor 3 ini ada? Karena dia ada perubahan. iya, Perubahan itu iya, gimana? makanya kita pertanyaan tadi begini. Undang-undang kan sekarang undang-undang nomor 6. Ada perubahan undang-undang nomor 3. Ya. Nah, undang-undang nomor 3 ini toh apakah merubah secara total undang-undang nomor 6 atau cuma pasal-pasal? Sekarang Itu dulu yang jawab. Oke. Toh, kalau dia cuma merubah pasal-pasal, berarti kan undang-undang nomor 6 itu jadi rujukan. Bukan undang-undang nomor 3. Karena di undang-undang nomor 3 itu, kenapa tidak bisa dijadikan rujukan? Karena tidak ada pasal yang mengatur di undang-undang nomor 3 itu. Maka tetap orang mengacu di undang-undang nomor 6. Oke. Gitu, Dang. Itu Sekarang logikanya. begini. Nah, sekarang, toh, ketika nyanda ada di pasal yang mengatur tentang misalnya pelaksanaan pilsek, kok nyanda ada yang diatur di undang-undang nomor 3, maka konsideran mengingat itu, orang mengacu di mana? Apakah orang mengacu di undang-undang nomor 3? Tidak mungkin, karena di undang-undang nomor 3 tidak ada pasal yang mengatur tentang itu. Jadi undang-undang nomor 3 itu tidak bisa dijadikan rujukan, tetap undang-undang nomor 3. Ada yang saya bilang di situ perubahan atas undang-undang. Iya, nomor tapi 6. cuma pasal, Pak. Bukan dirubah secara keseluruhan. Kalau dirubah secara keseluruhan isi, maka undang-undang nomor 3 itu dicabut dan tidak berlaku lagi. Nomor 6 itu dicabut dan tidak berlaku lagi. Kalau dicabut dan tidak berlaku lagi, maka undang-undang nomor 6 itu tidak bisa dijadikan rujukan. Oke. Begitu, Dang. Kalau begitu, apakah di undang-undang nomor 6 itu dijelaskan bahwa Nah, pasal yang menjelaskan bahwa ketika tidak diatur di undang-undang nomor 3 ini, bahwa kita merujukkan undang-undang memang tidak ada, Tidak karena ada yang begitu. iya, karena yang lebih dulu lahir adalah undang-undang nomor 6. ya begitu. Jadi kan tidak mungkin kong di undang-undang nomor 6 nanti ketika misalnya ada perubahan orang merujuk di pasal ya undang-undang yang berikutnya, tidak ada penjelasan begitu. Dia tetap yang jadi rujukan di undang-undang nomor 3 itu cuma pasal terkait dengan yang diatur di situ, itu yang jadi rujukan. Contoh misalnya masalah pembentukan BUMDes. Toh, pembentukan BUMDes ini kan tidak diatur di undang-undang nomor 3. Iya. Toh, tidak diatur di, cuman ada pasal-pasal yang mungkin ada perubahan di situ. Nah, cuman itu yang dijadikan rujukan. Tapi terkait dengan masalah teknis dan sebagainya tentang pembentukan BUMDes tetap mengacu di undang-undang nomor 6. Ya, betul. Toh, Makanya itu kenapa bicara tentang desa itu dua rujukannya. iya, pasti tuh Oke, kalau itu kita sudah setuju. Sudah tidak ada soal itu. Sekarang yang jadi soal ini adalah Perda. Perda ini kan undang-undang ini kan ada hierarki. Atau Ya, hierarkinya dari mana? Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, Ya. lalu seterusnya sampai ke Perda. Perda selanjutnya Perbuk. Lalu peraturan misalnya BPD, Ya. atau menetapkan panitia dan backing panitia. Di situ DP aturan. Nah, di tengah, di ujung dengan di awal ini betul connect, tetapi ada di tengah yang nyanda. Nah, itu yang mau tunggu perubahan yang di tengah ini. nah sekarang begini, kita paham, kita Maka paham Ban itu. P maksud bahwa ini pasti akan berubah. Berubahnya itu tidak jauh-jauh, pasti akan merujuk ke undang-undang 2 tadi. Jadi begini, penyusunan PP dan penyusunan Permendagri, kalau di undang-undang nomor 3, maka rujukannya di pasal yang ada di undang-undang nomor 3. Jadi ketika misalnya di undang-undang nomor 3 tidak menjelaskan teknis pelaksanaan pilsang, maka di Permendagri dan di PP itu tidak akan mencantumkan pasal itu. Karena di undang-undang nomor 3 tidak ada, tidak diatur. Oke. Penjelasan yang begitu yang Pemkap tunggu. Nah sekarang, Akhirnya tidak ada. nah sekarang posisinya bagaimana kemudian Perda itu bisa disusun kalau yang ada Permen dan PP. Ya jelas undang-undang, karena undang-undang itu adalah aturan yang lebih tinggi. Maka jadikan dasar penyusunan Perda itu adalah undang-undang. Oke. Jadi tinggal pasal yang tadi di Perda tadi, Perda yang 4 orang itu, tinggal masa jabatan itu yang dirubah, disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 3, tapi pelaksanaan teknis itu masih tetap mengacu di Undang-Undang Nomor 6. Oke. Begitu DP teknis. Itu pandangan Kaban. Sekarang pandangan Pemkab. Pandangan Pemkab, orang kan baru ajukan ini ke DPR, dan DPR itu informasi terakhir yang orang juga sebagian DPR berita bahwa Perda Pilsang ini baru masuk di Propemperda untuk dibahas di 2026. Yang tahun ini berarti orang so tetapkan DP agenda itu pembahasan di 2026. Apakah mau jadi Perda tahun ini? Itu bergantung dari pembahasan. Cuman Pemkab ini lagi ragu. Ketika konsultasi ke kementerian, Ya. jawaban kementerian itu silakan toh. Artinya tidak ada secara tekstual. Kalau orang kasih misalnya surat toh, dari menteri bahwa silakan lakukan Pilsang di mana? Di apa? Di Poltim. Tidak apa-apa begitu dah. Entah mau terbit kapan itu DP Permendagri itu tidak usah pakai itu toh. Begitu dah. Tidak usah menghiraukan saja Permendagri dengan peraturan pemerintah. Itu yang Pemda tunggu. Nah, sekarang kan jadi ketika nanti akan bermasalah, misalnya tahun depan tiba-tiba keluar Permendagri, lalu ternyata ada yang orang atur bahwa Pilkades itu harus begini, dan ini tidak diatur di Perda, ini silakan. Tunggu, kamu jawab ini. Itu yang membuat Pemkab ragu. Dan bukan cuma Pemkab Poltim, se-Indonesia yang ragu menentukan langkah apakah dorang harus mau pakai mana ini. Coba? Goreng gitu. Mana? Wah, ini pas apa Jo? Onal di kantin ber ya. Sementara minum kopi diskusi orang. Coba dong. Nah, jadi menjawab keraguan itu sebenarnya kan kalau Agus bilang tidak ada surat tertulis dari Kemendagri terkait dengan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Berarti kan ceritanya Kemendagri menggantung di barang ini. Iya, itu maksudnya itu yang Pemkab butuh. Jangan cuma kalau kita tidak perlu menunggu itu karena tidak juga penjelasan yang melarang, tidak ada juga surat yang melarang tentang itu. Kalau ada aturan atau misalnya surat edaran atau misalnya surat tertulis resmi dari Kemendagri bahwa belum boleh melaksanakan Pilsang, karena masih menunggu PP dan Permen. Nah itu memang orang petunjuk langsung dari pusat. Kalau mau tangkap bahwa informasi yang disampaikan dari pusat itu kan menggantung. Kalau kita kan begini, orang tidak melarang dan tidak mengiyakan. Orang cuma bilang silakan. Kalau mau ada apa-apa, mau ditanggung jawab. Ya batal. Jadi itu orang bilang. Sekarang kan sekarang pertanyaannya begini. Kalaupun ketakutan dari kementerian bahwa nanti akan timbul persoalan, kan yang bertanggung jawab memang dalam persoalan ini tetap Pemdanya. Nak mungkin ketika ada masalah juga Kemendagri mau selesaikan. Itu bikin ribut apa? Enggak ribut bagaimana? Kan yang namanya pelaksanaan Pilsang ini tetap rentan dengan persoalan. Ya, orang harus berhitung. Jadi ketika ada Permen maupun PP, tidak ada juga jaminan bahwa itu tidak mau kacau, tidak ada masalah, tetap ada masalah. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab ketika misalnya contoh begini, Permen suara orang mau tunggu Permen, orang mau tunggu PP, ada tidak jaminan bahwa pelaksanaan Pilsang itu tidak akan bermasalah? Tidak ada yang bisa jamin itu. Nah ketika ada masalah, apakah Kemendagri kemudian mau selesaikan itu? Tetapnya tidak Pak, tetap Pemda yang mau selesaikan itu. Apa bedanya? Ketika Permennya tidak ada, PP-nya tidak ada, untuk orang laksanakan kok ada masalah. Apakah kementerian juga mau menyelesaikannya? Tidak, tetap Pemda yang mau selesaikan itu. Kan sama.
Ini cuma karena persoalan ruang dan waktu saja, Pak. Orang sudah terlalu jauh. Nggak harus mau dihitung juga. Ketika selesai Pilsang ini, di masing-masing desa ini cuma satu orang yang senang, pemenang. Ya. Nah, itu Tapi urusan lain. yang kalah Itu urusan lain, Pak. itu kan tidak senang. Nah, konsekuensi dari demokrasi begitu. Jadi itu tidak ada Ketidaksenangan persoalan. ini ketika ada ruang yang dorang pikir cacat, di situ lagi ribut. Tidak Dan kalau masalah, ribut tetap itu- orang mau selesaikan. Bisa-bisa Tetap mau diselesaikan. bupati lagi pusing, Pemkab. Nah, di situ yang Artinya begini, bukan untungnya kenapa? jaminannya begini, Pak. Ada permen yang ada PP, apakah kemudian ada tidak jaminan bahwa Pilsang itu tidak akan bermasalah? Yang ada. Oh, kalaupun ada gugatan, ya memang Pemda mesti siap mau menyelesaikan persoalan itu. Ya tidak mungkin pakai Mendagri mau datang menyelesaikan. No? Nah, jangan sampai ini ketika lalu kemudian bermasalah. Nah, justru kalau kita dengan dengar dulu. Justru kalau kita dengan semakin ditundanya ini pelaksanaan Pilsang, itu berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan yang nanti berhubungan dengan visi misi kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ini Pilsang mau tunda, itu orang sudah mengangkangi lagi regulasi yang lain bahwa PJS itu maksimal 2 tahun, minimal 6 tahun. Nah, sementara di Boltim ini PJS itu sudah puluhan-puluhan ada dengan bertahun-tahun, Pak. Masalah ketiga, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, dan misalnya Pilsang ini mau tak undur sampai 2007 atau 2028, ini nanti akan mau ada lagi PJS dan terus PJS. Kenapa? 2034 sampai 2035 itu setahapan, Pak. Pileg dan pilkada. Itu semua terganggu lagi. Otomatis mesti ada PJS ulang. Nah, supaya normal ulang ini proses demokrasi, seharusnya Pilsang ini harus cepatnya dilaksanakan. Nah. Mengingat tadi persoalan-persoalan tadi, Pak. Kalau cuma soal itu, Bolmong dengan Bolmut ditahan, pileg pilkada so di muka dengan termasuk kota, itu Orang ini boleh mau mengacu di kabupaten kota lain. orang Karena lakukan orang boleh mau mengacu di daerah lain, Pak, terkait dengan itu. Karena situasi dan kondisi dinamika yang ada di masing-masing daerah itu beda. Orang boleh mau mengacu di situ. Karena di daerah-daerah lain ada yang DP pemilihan kepala desa, masih tetap normal sesuai dengan aturan. Kalau peraturan ini kan bahkan PJS panjang sekali. Jadi orang yang boleh mau kasih ikut di situ, Pak. Orang ini kan mau laksanakan pelaksanaan Pilsang ini sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan Undang-Undang Nomor 3 menjelaskan pelaksanaan Pilsang itu bisa diadakan serentak, 1 kali atau 2 kali. Karena masa jabatan kepala desa sama dengan tadi ada yang contoh misalnya, karena masih mengacu ke regulasi yang lama, ada yang misalnya dari 81 desa ada yang baru 10 misalnya melaksanakan Pilsang, ada yang kemudian di sisa 5 ada. Jadi masa jabatan Sangadi itu sesuai dengan ketentuan aturan tadi. Di Undang-Undang Nomor 6, di Undang-Undang Nomor 3 berarti kan bisa serentak. bisa. Iya, pasca pemilihan Bisa dilaksanakan itu. setelah selesai semua pemilihan. Iya. Bisa sedangkan bupati dengan gubernur karena keserentakan itu DP masa jabatan walaupun belum selesai itu bisa ditarik, Pak. Itu gubernur dengan bupati, apalagi cuma Sangadi, tergantung kebijakan kepala daerah. Nah, jadi yang Pemkab hitung itu bukan cuma Boltim yang menghitung. Se-Indonesia ini juga berhitung. Bahwa coba orang cek, ada yang so melaksanakan pilkada. Ya, orang nggak tahu, bukan nggak ada, so ada, tapi orang nggak tahu karena orang kan nyandak semua wilayah, orang mampu pantau tuh. Nah, jadi baru kan tadi yang kedua tadi DP dinamika.
yang orang hitung Yang itu sama, ketika setiap misalnya daerah. so sukses ini Perda so ada, lalu kemudian berpolemik ini, memang tidak salah rujukan dari Perda itu langsung ke undang-undang. Tetapi kemudian ada celah bahwa ini bertentangan karena ada hierarki yang dilakukan. Ya, enggak masalah itu. Karena kalau masalah hierarkis, kalaupun orangnya enggak mengacu di Permen atau di PP, toh DP acuan yang lebih tinggi itu undang-undang. Oke. Jadi nyanda ada istilah di situ bahwa orang nyanda taat asas, nyanda taat, nyanda patuh. Toh. Kalau undang-undang sudah jadi rujukan, maka itu yang rujukan yang paling tinggi itu undang-undang, Pak. Jadi tidak ada persoalan di situ. Kecuali Perda itu bertentangan di aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi itu apa? Undang-undang. Kalau undang-undang mengatur A, kontor orang bikin B, itu salah. Aturan yang lebih tinggi, aturan yang di atasnya. Iya, aturan yang di atasnya itu kan yang aturan yang lebih tinggi undang-undang. Tapi Permen kan saja, sebelum Permen saja mengacu di undang-undang. Ya. PP saja mengacu di undang-undang. Nah, kalau orang perujukan undang-undang, toh, maka yang ada persoalan. Nah, itu yang Pemda mau supaya ini hierarkinya betul ketika bikin Perda. Kalau kita paham itu, Gus. Cuman kan yang Karena- jadi persoalan Pak kita ini bukan persoalan di jenjang hierarkis itu, bukan. Tapi di Undang-Undang Nomor 3 itu tidak mempersoalkan masalah teknis pemilihan kepala desa. Yang di Undang-Undang Nomor 3 itu cuman masalah jabatan. Nah, cuman pasal itu yang kemudian dijadikan orang ambil di Undang-Undang Nomor 3, tapi pelaksanaan teknisnya itu ada di Undang-Undang Nomor 6. Nah, Undang-Undang Nomor 6 tidak dicabut. Okay. Kalau dicabut, nah itu sudah boleh orang jadikan rujukan karena sudah dicabut, Pak. Sekarang masih. Undang-Undang Nomor 6 itu masih berlaku. Makanya nggak ada pertentangan di situ. Nah, sekarang apakah Permendagri atau misalnya peraturan pemerintah itu masih berlaku dia enggak? Masih relevan dengan Masih relevan. Oh, bagaimana Karena belum ada relevan? permen dengan PP. Nah, maksudnya masih relevan enggak ini? Bukan ya. Yang peraturan pemerintah dengan Permendagri ini soal Masih desa. relevan. Masih relevan. Bagaimana relevan sementara yang di dalam situ masih ada narasi? Karena di situ cuman pasalnya, bukan permen secara keseluruhan, bukan karena aturan secara keseluruhan, cuman pasalnya yang dirubah. Jadi masih bisa digunakan, Pak. Nah, perubahan itu yang mau tunggu. Nah, kalau undang-undang sudah mengatur tentang itu, Nah, terakhir itu permen tahun berapa yang 2020 Iya. terakhir? Permendagri Tapi di permen 272. itu, di permen itu Sedang dia Permendagri masih bicara soal 6 tahun dan 3. Iya. Teknisnya 6 tahun. Bahwa jabatan Sangadi itu kepala desa itu 6 tahun dan bisa periodisasinya, artinya bisa mencalonkan itu sampai 3 kali. Nah, cuman pasal itu yang kemudian dicabut. Orang nggak usah mengacu di pasal itu. Pasal itu kemudian Boleh juga. Nah, Karena pasal belum itu- ada yang ya Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor Iya, 3. oke. Loh, kan itu pasal itu kan sudah tidak berlaku. Iya. Karena sudah diganti termasuk undang-undang yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan pasal itu sudah dicabut. Karena sudah diganti dengan Undang Nomor 3. Maka yang orang Mungkin acuan maksudnya Agus ini cabut dulu itu. bukan cabut. Maksudnya Agus ini mungkin menunggu Permendagri dari acuan Undang-Undang Nomor 3. Ya. Kalau iya, Permendagri kalau hari ini kan kalau acuannya itu sah. Nomor 6. nomor 6. Ya, kalau Iya. itu sah menurut kita. Orang mau tunggu penyusunan PP dan Permen. Iya, dari Tapi, acuan Undang-Undang Nomor 3. Ya, Nomor 3. Tapi kan di Undang-Undang Nomor 3 tidak menjelaskan tentang teknis pelaksanaan pilsang. Oh, iya, iya. Maka kenapa orang harus bertunggu PP dengan Permen? Oh, Karena acuannya tetap masih mengacu di Permen yang Undang-Undang Nomor 6. Karena di Undang-Undang Nomor 3 nyana mengatur tentang pelaksanaan pilsang. Itu kita maksud, Gus. Teknis detailnya itu kan diatur di peraturan pemerintah sampai Permendagri. Iya, cuman kan yang jadi soal Pak kita itu di Undang-Undang Nomor 6 itu tidak mengatur tentang pelaksanaan pilsang. Otomatis di PP itu tidak akan mengatur tentang itu. Di Permen juga tidak akan mengatur tentang itu yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 karena di Undang-Undang Nomor 3 tidak ada pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pilsang.
Iya. Nah, DP yang acuan di mana? Tetap Undang-Undang Nomor 6 dan turunannya. Itu kita maksud, Gus. Oke, itu kan pendapat. Tapi kembali no? ke diskresi bupati. Iya. Keputusan ada di tangan beliau. Oh, jangan Daerah. basorong. Siapa Kepala mau daerah. tahu kalau besok-besok ternyata ini bermasalah? Bermasalah. Berarti ada mau kasih cilaka Anda bupati? bukan mau kasih cilaka, ada mau kasih cilaka bupati karena rujukannya jelas Pak, Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 6. Loh? Dan ada mau cilaka di situ. Loh? Yang jadi masalah sama tadi Pilsang itu cuma tadi persoalan teknis. Tuh ada yang kalah, ada yang menang. Iya. Tuh ada yang puas, ada yang tidak puas. Cuman itu yang jadi masalah di Karena bupati juga kan kepala daerah ini punya wewenang. Iya. Punya wewenang untuk melaksanakan pilkades ini. Makanya kenapa Tapi kewenangannya tunggu dulu. juga Kenapa harus melihat regulasi dong. itu nih regulasi Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 6 Iya. Pak. Tapi ada yang dilewati. Dilewati dalam hal apa? Kan teknis yang mengatur. Apakah misalnya undang-undang itu mengatur secara detail? Enggak. Kan tidak. Iyo, Yang cuma mengatur secara detail itu kita maksud begini Gus. cuma kan ini belum. Nah, sekarang begini. Yang Pemda tunggu itu adalah misalnya kalau tiba-tiba ada keputusan pemerintah toh, yang tidak mempersoalkan peraturan pemerintah dengan Permendagri, itu boleh, itu jadi pegangan Pemda. Oke, sudah, orang merujuk itu tanpa ada perubahan, orang lihat pasal per pasal saja, tidak melihat Kalau Permendagri secara keseluruhan. kalau kita begini, ini Undang-Undang Nomor 3 itu orang perujukan sebagai penyusunan perda di urusan masalah masa jabatan. Ya. Tapi masalah teknis merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 dan aturannya di bawahnya. Itu ya. Gimana Kak? Hah? Oh iya. Iya. Yo. Toh. Nah, Boleh, kalau boleh juga itu. kalau mau Tapi memang ikut, itu DP mekanisme begitu. kalau mau ikut Karena Undang-Undang Nomor 6 tidak dicabut, Pak. Oke. Kalau mau ikut alur dari Kaban P pendapat, berarti boleh dong bupati langsung terbitkan perbuk tanpa menunggu perda, bahwa pasti perda akan mengikuti undang-undang. Baca ini. Toh? Sudah, kita terbitkan perbuk, toh? Lalu laksanakan pilsang berdasarkan kita diskresi, tapi pasti akan bermasalah. Karena apa? Karena Baca ini, perda, Pak. karena Ini. perda itu masih 6 tahun dan 3 kali. Peraturan pemerintah terbaru untuk Pilkades adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan yang mengubah masa jabatan. Nah, cuma masa jabatan, Pak, tapi terkait dengan teknis tidak. Yang mengubah 8 tahun maksimal 2 periode mengatur data teknis melalui Permendagri seperti Permendagri 112. Tahun 2020. Jadi masih mengacu di situ, Pak. Oke. Ini jelas di aturan dasar hukum utama Pilkades terbaru Undang-Undang Nomor 6. Undang-Undang Nomor 3. Dua rujukan itu. Ya. Baru kemudian peraturan pemerintah Nomor 43, baru kemudian Permendagri. 57. Toh? 72. Permendagri itu rujukan itu, Pak. Berarti kan posisinya tapi penjelasan tadi tidak bertentangan dengan aturan. Karena rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 3, PP Nomor 43 dengan Permendagri 112 sebagaimana diubah. Toh? Poin-poin penting, toh. Nah, menjadi 8 tahun catatan calon tunggal. Cuman itu DP persoalan. Toh? Nggak ada masalah. DP persoalan itu cuma masalah masa jabatan yang diatur di Undang-Undang Nomor 3. Itu jadi rujukan Undang-Undang Nomor 3. Tapi pelaksanaan teknis tetap masih mengacu di ini peraturan pemerintah 43 dengan Permendagri 112. Sekarang Pemkab konsultasi. Ini bukan dalam bentuk regulasi ya. Yang keluar ini cuma lisan. Kenapa jadi Pemkab jadi ragu? Karena yang keluar itu lisan. Tidak bisa menjadi alat kekuatan. Mana boleh pemerintah pusat pandai, Pak. Nggak mungkin orang Lisan ini kan membuat ragu Pemkab.
bahwa orang tidak melarang, tetapi kalau ada persoalan dan pada akhirnya orang batalkan, mau yang tanggung jawab. Nah, ini yang membuat Nah, kalau kita Pemda jadi sih khawatir. nyanda ada bahasa Kemendagri pembatalan. Toh? Yang kita tahu dari Kemendagri, ketika ada masalah orang ini mau tanggung jawab. Oke. Toh? Nah, sekarang pertanyaan Pak kita. Nah, ini kan bikin ragu. Sekarang pertanyaan Pak kita begini, setiap masalah yang ada di desa, di daerah, apakah Kemendagri kemudian turun menyelesaikan itu? Ya enggak toh? Kan tetap bupati yang menyelesaikan. Tetap bupati yang menyelesaikan, Pak. Yang jadi persoalan, toh, kalau orang bertentangan dengan aturan undang-undang. Yang undang-undang bilang 8 tahun masa jabatan, kalau orang bikin perda misalnya cuma 5 tahun. Itu bertentangan, Pak. Apa maksud Agus? Di kemudian hari ada yang menggugat begitu. Nah, silakan. Hak setiap warga negara dong. Orang layani. Toh? Nah, ini kan berarti mau Berarti dorong. ketika digugat bukan lagi kementerian atau pengadilan yang harus turun tangan berarti. Nah, kan kalau ada yang namanya pemerintah daerah setiap mengambil kebijakan, toh, ketika ada misalnya melakukan gugatan dan sebagainya, tetap Pemda mesti mau hadapi. Contoh misalnya pengangkatan pegawai negeri atau pemecatan pegawai negeri itu, kalau tidak sesuai dengan aturan, ya tetap Pemda yang salah. Tapi kalau sesuai dengan aturan, toh, nah kan rujukannya orang Pemda melaksanakan proses pelaksanaan pemerintahan undang-undang, toh, dan regulasi-regulasi lain. Nah, orang so ada perda, ada mau bikin perda, acuannya di mana? Rujukannya di mana? Undang-undang. Apa yang orang mesti mentakwa akang? Toh? Nah, takutnya Agus ini itu tadi Peraturan pemerintah. ada enggak masalah ada PP undang-undang yang, gua. ada PP yang keluar belakang apa setelah pelaksanaan pilkades. Iya, kita paham. PP yang mau keluar setelah pilkades itu Cuma tidak. apakah itu akan keluar begitu? Nah, pertanyaannya juga kan begitu. Iya, apakah itu akan keluar? Kalaupun dia keluar, apakah membatalkan Iya. pelaksanaan pilkada? Kan ya enggak. Tetap PP dengan Permen yang mau keluar itu berdasarkan rujukan di Undang-Undang Nomor 3. Aturan kan tidak bertentangan dengan bukan Undang-Undang cuma Nomor itu, 3. bukan cuma kan pandangan saya ini tidak bermasalah. Bahwa kalaupun ada perubahan peraturan pemerintah dengan Permendagri, tidak akan jauh-jauh dari apa yang terjadi di dua undang-undang tadi. Begitu toh? Pasti akan menjadi dua-dua ini. Begitu dah. Bahwa ada Permendagri yang nanti merujuk ke undang-undang Ya. 6, kemudian ada Permendagri juga yang merujuk ke undang-undang 3. Jadi dua begitu. Tetapi apakah memang mau jadi dua begitu atau justru cuma jadi satu? Tetap dia Orang dua, bikin Pak. ulang baru, lalu kemudian orang cabut ketika ditetapkan ini Permendagri yang baru atau peraturan pemerintah yang baru, maka peraturan pemerintah yang sebelumnya itu dianggap tidak lagi digunakan, dipakai. Yang mau pakai ini. Kalau kita, Apakah itu mau jadi begitu atau kita orang belum tahu? nah kalau kita, Disinilah Pemkab menjadi ragu tadi dengan masa sinkron dengan orang tidak tahu. Dia begini, Gus. ini. Memang kita orang pandangan begitu. Nah, Tidak dia begini, Gus. Undang-Undang Nomor 3 ini mengatur tentang teknis yang ada di pasal-pasal, toh. Iya. Nah, kalau tidak ada yang ada di pasal-pasal di undang-undang, maka tidak akan mungkin mau diatur di PP, tidak akan mungkin mau diatur di Permen. Cuma mana yang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 3, maka aturan turunannya PP dan Permen itu mengatur tentang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 3. Jangan sampai ada penjabarannya. Iya, penjabarannya tetap cuman yang Penjabarannya cuma ada 3. Misalnya lalu kemudian contoh begini, Gus ya. setelah ada peraturan pemerintah, lalu jadi tambah pasal, jadi banyak sekali DP. Contoh begini, Gus. Contoh begini, Undang-Undang Nomor 6 itu ada bab-bab itu menyangkut BUMDes, menyangkut keuangan, menyangkut pilsang, menyangkut pemberhentian pengangkatan kepala desa, menyangkut pemberhentian pengangkatan pemberhentian. Itu masing-masing Permen, Pak, di bab-bab itu. Karena mengacu di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6. Begitu juga nanti di Undang-Undang Nomor 3.
Di Undang-Undang Nomor 3, mana yang diatur di Undang-Undang Nomor 3, itulah yang kemudian dijadikan rujukan untuk penyusunan PP dan Permen. Jadi ketika misalnya nyanda ada di Undang-Undang Nomor 3 nyanda menyangkut tentang BUMDes, maka tidak akan muncul di PP tentang BUMDes karena di Undang-Undang Nomor 3 tidak menyangkut tentang BUMDes. Jadi dia nyanda akan bertentangan. Karena nyanda akan mungkin kong diatur nyanda diatur di sini kong kemudian diatur di aturan yang di bawahnya. Bertentangan itu, Pak. Itu yang tadi kita bilang. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 mengatur tentang 8 tahun, kontorang misalnya bikin cuma 6 tahun, itu bertentangan dengan undang-undang. Kalau misalnya di undang-undang mengatur tentang 8 tahun, periodisasi 2 kali, kong di Perda misalnya 9 tahun, atau misalnya 8 tahun, tapi DP periodisasi itu 3, itu menyalahi undang-undang. Itu berpotensi ada gugatan. Nah, karena yang tidak PK sesuai dengan yang PK tunggu ini adalah Permendagri, kemudian peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades ini. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 enggak ada kok yang mengatur tentang Pilkades. Masa kok mau tunggu itu permen itu? Kan berubah ini. Jadi siapa tahu, Makanya makanya kan ketika asumsi kalau pakai siapa tahu. sama dengan Nah, kalau kita sekarang begini. kita bisa pastikan kalau di Undang-Undang Nomor 3 tidak mengatur pasal tentang pelaksanaan pilsah, maka di permen tidak akan ada memuncul itu. Tapi ada bahasa di permen yang kita orang menjadikan acuan sekarang ini. Itu masih ada yang DP pasal. Nah, ya pasal tentang di permen itu ada pasal 6 tahun toh. Berarti kan itu pasal itu tidak berlaku. Nah, acuannya di mana? Undang-Undang Nomor 3. Oh, ini boleh harus mau cabut dulu itu dong. Iyo, yang berhak mau cabut itu cuma pemerintah pusat, Pak. Orang nih boleh mau cabut itu. Nah, Itu yang mau tunggu. Nah, sekarang orang perujukan di mana? Undang-Undang Nomor Masa 3. cuma mau Nah, sekarang merujukan begini. cuma pasal. Nah, sekarang begini, permen itu yang mau dirubah cuma pasal. Iya. Toh? Cuman pasal yang Nah, dirubah. perubahan itu yang mau tunggu. Itu Enggak yang mau- perlu karena ada Undang-Undang Nomor 3, Pak. Undang-Undang Nomor 3 itu lebih tinggi. Masa kamu mesti mau tunggu permen? Nah, jadi Nanti orang konsultasi di bagian hukum, di orang-orang yang ahli hukum. Yang kita tahu begitu. masalahnya Iya, Oke. harus ada orang. Loh, yang kita yang kita orang baku bantah ini kan hukum. nah kalau berdebat ya. Diskusi. kalau kita begini, artinya kita bukan praktisi hukum, Iya. toh? Sama orang ini Nah, cuma kita bukan praktisi hukum, menganalisa ini. tapi kita punya pengalaman basusun perda, basusun permen itu seperti itu dan kita pahami dah. Karena di kita juga pernah kuliah tentang ilmu hukum, Pak. Di Sospol itu pernah belajar tentang ilmu hukum. Oke. Teori-teori hukum kita pernah tahu. Toh? Jadi terkait dengan masalah sama yang Agus bilang tadi, ketika misalnya permen tidak mengatur, PP tidak mengatur, rujukannya apa? Rujukannya undang-undang, Pak. Undang-undang itu aturan yang lebih tinggi. Kalau bertentangan dengan undang-undang, nah itu yang orang salah. Tapi kalau tidak bertentangan dengan undang-undang, biarnya tidak ada permen, biarnya tidak ada PP, undang-undang yang jadi rujukan, Pak. Itu yang setahu kita. Jadinya tidak ada persoalan. Jadi sah untuk Iya. yang jadi pertimbangan, Pilkades. yang jadi pertimbangan. Karena harusnya terbuk sebelum mau ditetapkan. ini baca ini DP anu terakhir ini. Itu anggaran mungkin. Bukan Nah, anggaran sudah. Implementasi di daerah. Setiap kabupaten kota akan mengeluarkan peraturan bupati wali kota, Perbub atau Pewali, bukan Perda, Pak. Karena tadi rujukannya Wewenangnya itu ini. memang kepala daerah. Rujukannya apa? Aturan yang lebih tinggi, undang-undang. Kan di desa ini jadi rujukan di Jadi desa. kalaupun ada peraturan yang baru muncul nanti itu tidak masalah. Enggak masalah selama tidak bertentangan, Pak. Kan Undang-Undang Nomor 3 ini Selama tidak yang diatur dalam Perbup itu tidak bertentangan. tidak bertentangan dengan undang-undang. Kan Undang-Undang Nomor 3 ini cuman mengatur tentang masa jabatan. Ada pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 3 itu yang diganti, Teknisnya itu. dirubah. Oh? Nah, yang setahu kita di Undang-Undang Nomor 3 itu tidak mengatur tentang pelaksanaan pemilihan sangadi. Yang Naruh- mengatur itu ada iya. di pasal mana? Itu ada di Undang-Undang nomor 6, Pak. Maka rujukan yang harus orang gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6, bukan Undang-Undang Nomor 3.
Nah, terkait dengan rujukan Undang-Undang Nomor 3 yang harus orang rubah di Perda adalah masa jabatan, bukan masalah teknis pelaksanaan pilsang. Itu yang jadi orang Masa Perda itu, Perda kan contoh misalnya ini begini. undang-undang tunggu. Tunggu dulu, nggak usah dulu. Jadi contoh misalnya Perda nomor 7 misalnya. Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Tahu? Nah, di dalam pasal situ ada terkait dengan yang menyebutkan masa jabatan kepala desa. Tahu? Ada pasal yang mengatur tentang itu. Karena rujukannya masih Undang-Undang Nomor 6. Nah, yang harus orang merubah, tuh, bukan lagi yang harus dirubah itu cuman pasal yang terkait dengan itu. Acuannya di mana? Undang-Undang Nomor 3 tentang desa. Karena di Undang-Undang Nomor 3 merubah pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6. Maka aturan BPD itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 yang merubah pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6. Nah, sekarang pertanyaannya begini, teknis pelaksanaan pilsang diatur tidak di Undang-Undang Nomor 3? Tidak diatur. Nah, sekarang tolong acuan di mana? Toh, ternyata rujukannya tetap masih ada di Undang-Undang Nomor 6. Maka orang masih tetap mengacu di Undang-Undang Nomor 6. Toh, pelaksanaan teknisnya yang mengatur lebih detail tentang pelaksanaan teknis di Undang-Undang Nomor 6 ada enggak permen yang mengatur? Ada. Itu Permendagri 112 sebagaimana dirubah dengan Permendagri 72 tahun 2020. Nah, itu yang jadi rujukan, Pak. Jadi tidak ada persoalan. Nah, begini, jadi orang bicara ini undang-undang yang bicara soal desa ini sudah jadi dua. Undang-Undang Nomor 6 di bawah itu, Halo. dan Undang-Undang Nomor 3. Dalam ini induk apa ini? Jadi di undang-undang soal desa Siapa maaf? bicara segala macam urusan. Yo. BUMDes keluarlah peraturan soal BUMDes. Bicara soal misalnya Yo semua pulang. Sedikit lagi tuntut menuntut aparat desa dan lain sebagainya, ada lagi yang mengatur soal itu. Pilsang ada yang mengatur soal itu. Nah, kita orang ini mau mengarah ke pilsang. Otomatis ada peraturannya yang mengatur khusus soal pilsang, pilkades. Iya. Apa itu? Peraturan pemerintah soal desa misalnya, peraturan Permendagri soal misalnya tata cara pelaksanaan pedoman misalnya pilsang. Ya. Nah, di satu regulasi itu masih ada pasal-pasal yang menjelaskan soal pertama masa jabatannya. Undang-Undang Nomor 3 itu Tunggu. dirujukan. Kasih habis dulu. Masa jabatan itu 6 bulan, 6 tahun dan 3 kali periode pemilihan. Baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ya. Sementara ini di Perda orang langsung tembak ke ini. Undang-undang. Langsung tembak ke undang-undang. Nah, di sini jawaban dari Mendagri ketika Pemkap PG, orang kan belum beri jawaban pasti. Toh, sudah laksanakan ini DP surat begini. Nah, sekarang ada enggak surat yang dari Kemendagri bahwa karena belum ada permen, belum ada PP? Tidak ada. Nah, Cuma makanya. orang pelisan itu. Ya kalau ada masalah, orang ada mau bertanggung jawab. Nah, sini yang kalau begitu mau tunggu dulu ini DP. Nah, sekarang pertanyaannya Peraturan tadi ini. ada banyak hal yang kemudian Apakah Kemendagri campur tangan? nah, enggak. Ada banyak hal yang kemudian ini pilsang ini harus segera dilaksanakan. Toh? Karena bertentangan dengan aturan juga yang mengatur tentang masalah PDS. Iya. PDS itu kan paling tinggi. Sekarang Perda sudah ada Perda. Perda belum bahas. Karena orang masih mau tunggu permen, masih mau tunggu PP. Nah, ini yang kita maksud. Harus siap. Seharusnya nanti harus mau tunggu permen PP karena ada undang-undang. Jadi dengan saja Perda rujuk dari Undang-Undang nomor 3 tadi. Nah, yang aku maksud ini harus menunggu itu karena takutnya nanti ketika Perpu itu ditotoki
Kemudian ada undang-undang baru yang permen yang baru yang mau turun. Nah kalau kita nyana akan mau bertentangan, Ya, karena undang-undang selama nyana bertentangan, iya aturan yang lebih tinggi. Nyana Artinya masalah, meskipun mendahului tapi tetap mengacu pada mengacu aturan yang ada, aturan yang Pak. ada. Iya. Karena Jadi- permen juga akan keluar mengacu ke Undang-undang. undang-undang juga. Ya, tidak ada perubahan lain. Nah, Jadi kalau siapa kok mesti mau tunggu permen MPP sementara undang-undang sudah jelas. misalnya peraturan pemerintahan, pastikan peraturan pemerintah merujuk ke undang-undang. Gitu. Nah, sementara peraturan pemerintah sekarang ini itu DP masa jabatan itu masih yang 6 tahun. Iya, iya. Di undang-undang kan so lain, so Ah. nyanda pakai itu 6 Ya. tahun. Begitu juga di Permen Dagri gitu. Begitu. Nah, di Perda juga sama, masih 6 tahun yang akan berubah itu jadi 8 tahun. 8 tahun. Di tengah ini belum terubah, Nah, di ujung belum terubah. Nah akhirnya kalau misalnya habis kelar ini tahapan bisa, lalu tiba-tiba keluar ini dia ini mengatur soal detail pelaksanaan pilkades, lalu ternyata ada pasal yang mengatur hal lain yang juga tidak diatur di Perda gitu. Disinilah keributan yang terjadi. kalau kita nyana Nah, itu masalah, karena kan acuannya di Undang-Undang Nomor 3. Artinya cuma pelaksanaan pilkadesnya saja yang dilaksanakan. Iya, cuman itu. Karena di PP itu, ini rujukan nih yang biasa kita itu ya, di peraturan pemerintah, toh, mana yang pasal diatur dalam undang-undang, Itu kemudian itu yang dia diatur. Nah, sementara di Undang-Undang Nomor 3, dia buat regulasi. ya, turunannya, aturan turunannya itu kan PP. Habis PP baru Permen, toh, baru Kemendagri, toh, baru peraturan gubernur, Pergub, langsung. toh, Sudah perlu Perda dengan itu dang. Toh? sudah langsung pergub atau Ya, kalau di daerah kan, Perda atau- kalau di daerah di kabupaten acuannya cuma Permen. Toh, nggak perlu mau tunggu Ya. Pergub dengan apa segala macam. Siapa misalnya muncul kemudian peraturan pemerintah dan selanjutnya Kalau kita terus tunggu ya, saya habis dulu. Siapa kok muncul itu? Karena ada pasal di undang-undang yang ini multitafsir, akhirnya mau jadi ribut, mau jadi perdebatan panjang toh akhirnya pasal ini kemudian dijelaskan dalam regulasi lagi sehingga tidak mau baku bantah orang. iya, begitu. Yang dia maksud pasal ini begini. Iya. Oke, selanjutnya lagi diatur. Ada yang orang lupa atur di peraturan pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri, diatur lagi secara ini yang DP maksud, yang keluar dari sini ngono. Iya. Lalu kemudian muncullah Perda bahwa di Boltim itu ada nama lain, atau bahwa di Boltim itu bukan pilkades tapi pilsang. Nah itu yang diatur lagi toh. Iya. Gitu. DP nama sudah berubah lagi so pilsang. Kalau masalah itu nggak ada persoalan karena itu disesuaikan dengan Tafsir kondisi lokal di daerah. tafsir undang-undang itu yang kemudian dibuatkan regulasi. Nah, yang PMK mau tunggu itu tafsir itu. Kalau kita Sehingga tidak menjadikan polemik nanti di ujung. Oh, begini ini. Sehingga arah Perda itu memang betul-betul dia kalau kita tuntas, sejauh sekali itu Gus, sejauh sekali. berarti ini butuh studi banding ke kementerian. Nah, kalau ini kan orang sudah kan pernah koordinasi, soal konsultasi masalah itu. Oh, nah yang jadi persoalan di Undang-Undang Nomor 3 ini kan belum ada aturan turunannya, belum ada PP, belum ada Permen. Sehingga kan ketika mau bikin Perda, itu kan masih mau tunggu Permen, itu yang Agus maksud, mau tunggu Permen, mau tunggu PP. bukan kita pemaksud ya. Nah, Pemkap pemaksud. Begitu. ya, mau tunggu Karena Permen, cuma- mau tunggu PP. Nah, sekarang toh yang jadi persoalan kalau kita pemahaman ya, Undang-Undang Nomor 3 kan tidak menjelaskan pasal-pasal tentang pemilihan kepala desa. Yang dijelaskan itu
Undang-Undang nomor 6. Sementara Sementara Undang-Undang nomor 6 belum dicabut, dicabut atau dihapus. tidak dihapus. Itu merujuk ke Tetap merujuk di Undang-Undang nomor 6. Apa yang salah di situ? ya, Loh? Nah, kalau menurut Agus, oh DP Permen Pak di Undang-Undang nomor 3 belum ada, PP di Undang-Undang nomor 3 belum ada. Nah, masih tetap mengacu di Permen nomor di PP yang di Undang-Undang nomor 6 dan di Permen yang nomor 6. Sekarang PP yang mengajukan nomor 6 itu kan Ada pasal yang ada masih pasal yang mengacu di Undang-Undang nomor 6. itu yang mau tunggu, Nggak perlu, karena Undang-Undang nomor 6 kan Perubahan. jelas, toh? yang merubah narasi di dalam permen itu, Iyo. yang Kalau kita sudah kan tidak bicara lagi soal DP 6 tahun. DP soal jelas kok, cuma masalah jabatan, bukan masalah teknis pilsang. Itulah yang Pemkab Toh? tunggu. Siapa kok mesti mau tunggu itu? Di undang-undang sudah jelas masa jabatan Sanggadi itu 8 tahun dari undang-undang nomor 6 tahun, sekarang dirubah di undang-undang nomor 3 itu jadi 8 tahun. Toh? Perda disesuaikan dengan undang-undang terbaru. Toh? Kalau di undang-undang nomor 3 kemudian menjelaskan tentang urusan teknis, misalnya mesti pilsang yang tadinya harus dipilih oleh masyarakat, konso dipilih oleh BPD, konso orang tetap masih mengacu di Undang-Undang nomor 6 karena di Undang-Undang nomor 6 masih dipilih masyarakat, itu salah. Karena Undang-Undang nomor 3 sudah menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa so BPD yang pilih. Itu salah. betul. So, Ya. kan yang dirubah yang Tidak diatur itu. sementara tidak diatur. Yang diatur di Undang-Undang nomor 3 itu cuma masalah jabatan. Di Perda yang patoran Perda undang lo cabut itu pasal itu. Nah, pasal yang menjelaskan 6 tahun itu yang cabut kemudian diganti berdasarkan undang-undang. Jadi tidak perlu tunggu PP. Nah, Nah di PP itu undang-undang nomor 3 ini ada pasal-pasal di undang-undang nomor 6 itu dirubah. Toh? Nah di PP yang nanti akan muncul turunan undang-undang nomor 3, nah tentu pasal-pasal yang ada di undang-undang nomor 3 cuman itu. Jadi nggak perlu tuh orang mau tunggu itu, mau cuma kan tunggu. Pemkab ini mau mengambil Ya kalau itu kan langkah yang sama dengan Pak Kabante. ya Pandangan dong. ya kalau Karena dorang ya kalau kita sih sah-sah saja tuh, namanya pimpinan, namanya itu punya hak prerogatif untuk mengambil sikap terkait dengan itu. Tapi kalau kita tuh merujuk ke situasi dan keadaan yang ada di Poltim, tuh yang persoalan tadi 3, kita sih ya wajar Pemda juga hari ini ketika mengambil sikap terkait dengan proses ini, tuh ya sangat wajar dong mempertimbangkan hal-hal itu. Tapi kalau kita mempertimbangkan juga hal lain dari sisi pelaksanaan pisang itu, seharusnya secepat mungkin ya. begitu dong. Sekarang begini, kalau misalnya harus dipaksakan Perda dan Pilsang harus segera dilaksanakan karena pertimbangan PJ ini begini, kan Pemkab Halo. bisa berdalih apa? Bahwa kita kan bisa melaksanakan. Enak padahal. Pemkab bisa beralasan bahwa terang lama misalnya tidak melakukan pilsang. Kenapa Poltim lambat melaksanakan pilsang tertunda-tunda? Karena Perda belum ada. Kenapa Perda belum ada? Karena masih menunggu ini permen ini, begitu. Nah, kan itu bisa jadi alasan juga. Kalau alasannya untuk mempercepat pilsang hanya karena bahwa ini terlalu lama ini PJ, kan Pemda juga bisa beralasan bahwa kita orang lama punya alasan. Alasannya apa? Perda belum jadi. Perda belum jadi kenapa? Karena masih ada yang kita orang Iya, jadikan kalau rujukan kita yang belum. sih sah-sah saja, Itu juga jadi alasan.
semua sikap yang diambil Pemda hari ini itu sah-sah saja menurut kita. Apakah mau dipercepat piosang atau tidak, atau mau ditunda atau tidak, nah, itu kembali lagi ke kepala daerah. Tapi pertimbangan secara teknis tadi, ketika Oke, itu termasuk. Makanya nggak ketika masalah. terlalu lama maka akan berpengaruh terhadap, karena ini PJS ini, PJS sangat ini, PJ sangat ini kan posisinya yang pertama diangkat dari pegawai negeri sipil, so otomatis kinerja perangkat daerah juga Bertambah. toh, Urusannya bertambah. Toh, itu yang pertama. Yang kedua, PJS kan secara regulasi, toh, secara aturan, toh, dia kewenangan terbatas. Dia nggak bisa menyusun RPJMDes. Sementara program visi misi bupati ini 1 tahun ini lewat, Pak. Toh, Mau bagaimana? oke. Iya, semua Februari. kan, jadi dia semua 1 tahun. Iya. Nah, ini akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan. Toh. Yang ketiga, masalah PJS ini panjang sekali. Toh. Dan pasti nanti ketika misalnya orang mau tunda lagi nih pilkada sini, ini nanti akan berpengaruh pada tahapan pileg dengan pilkada. Toh. Cuma siapa tahu ini, tentu ini kan belum mulai dibahas. Nanti kalau so bahas, mulai DPR bahas, pastilah akan ketemu perbincangan sampai dengan orang ada bincangkan Ya, hari pasti ini. itu, pasti. Dan pasti orang akan ke kementerian untuk mencari kepastian bagaimana Ya. ini. Kira-kira begitu, ini kan masih ya, kalau kita sih alangkah baiknya ketika orang ke kementerian itu kemudian memberikan alasan-alasan yang konstruktif, alasan-alasan yang lebih produktif, toh, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban pirsang tadi karena mungkin waktu PJS itu terlalu panjang dan sebagainya, toh. Tapi orang ini tetap berdasarkan undang-undang tadi, toh. Harus tadi masalah orang di pelaksanaan penyelarasan antara program di kabupaten dengan di desa ini agak mandek, toh. Nah, alasan-alasan ini yang kemudian menurut kita ketika orang sampaikan ke kementerian pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Siapa tahu karena misalnya karena ini lembaga yang turun secara resmi, 2 lembaga, tentu eksekutif dengan legislatif yang ke kementerian. Kalau kita sih Siapa yang tahu ada kalau kita kan cuma memberikan jawaban tertulis. pandangan, toh, sebatas apa yang kita tahu terkait dengan proses ini. Kewenangannya itu ada di kepala daerah, toh. Apalagi kalau sama dengan kita ada di BPD bicara masalah PMD kan, tapi kita pengalaman, kita pengalaman selama ini waktu kita di PMD aturannya memang jelas, toh, dengan ada persoalan karena undang-undang jelas mengatur 8 tahun, tinggal ada itu yang tolong sesuaikan dengan undang-undang nomor 3. Tapi pelaksanaan teknis tetap telah mengacu di undang-undang nomor 6 karena undang-undang nomor 6 itu belum dicabut dan tidak dihapus. Undang-undang nomor 6 itu masih tetap berlaku. Nah, gitu. Kita semua cus ya. May tuan apa kurang buat telepon terus. Oke. Nanti ada waktu dan lain kesempatan untuk orang Diskusi lagi. Bagus nih diskusi lagi. Penting. dan menambah ini mengasah, Pak. Ya. Toh? Mengasah orang pe wawasan, mengasah orang pe Cakrawala berpikir. Oke, jadi itulah guys tadi diskusi ringan bersama Pak Kaban. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat
untuk kita semua. Oke, makasih banyak yang so menonton dari tadi. Siapa tahu ada pendapat atau masukan, coba beri komentar di live ini. Oke, syukur manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.